Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari Minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Margareta Sihombing Selano. Rangkaian minggu-minggu Prapaskah adalah saat di mana kita menghayati dan mengingat karya pelayanan, pengajaran, keteladanan, dan pengorbanan Yesus Kristus untuk menyatakan cinta kasih-Nya yang terdalam demi keselamatan segala makhluk. Puncak dari perjalanan iman ini adalah minggu ketujuh, yaitu hari Paskah, untuk merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut yang adalah anugerah keselamatan bagi kita yang berdosa ini. Kita diundang Tuhan untuk mengingat rayakan perjalanan Tuhan Yesus Kristus menuju Bukit Golgota. Marilah berdiri menyambut firman Allah yang akan dibawa masuk ke dalam ruang ibadah sambil menyanyikan Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala Jemaat yang kekasih, ibadah hari Minggu ketiga masa Prapaskah ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah hari Minggu ketiga Prapaskah ini dari kitab Ulangan 28 ayatnya yang kedua yang menyatakan kepada kita demikian: segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dan menyertaimu juga. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkaulah sumber kehidupan yang senantiasa memelihara dan menyertai umat-Mu sepanjang waktu. Kami bersyukur sebab kasih-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Waktu sepekan sudah kami lalui di dalam pertolongan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, sukacita, juga topangan dan penghiburan yang Engkau nyatakan bagi kami melalui alat-alat-Mu dalam dunia ini. Bapa Maha Kuasa, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku akan dosa-dosa yang kami lakukan, baik dalam tindakan juga tutur kata kami. Seringkali kami lalai melakukan perintah-Mu. Bahkan acap kali kami menyakiti-Mu karena keegoisan kami. Kami mohon, ampunilah kami, teguhkanlah iman dan percaya kami, dan kuatkanlah kami untuk mampu menjalani kehidupan, serta baharuilah kami agar layak di hadapan-Mu. Ya Bapa di sorga, ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang percaya dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia berdekatan pada sorga. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkanlah kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10
yang menjadi dasar dan pemberitaan pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu hati memohon bimbingan Roh Tuhan yang kudus di dalam doa. Kita berdoa. Urapi dan berkati kami ketika di sepanjang hari dan kehidupan kami. Secara khusus ketika kami menjalani hari dan waktu-waktu ini Tuhan, untuk boleh menghayati akan sengsara-Mu di dalam minggu-minggu Prapaskah. Kami boleh terus mengalami kasih dan penyertaan bahkan pemeliharaan Tuhan. Tuntunan Tuhan lewat firman dan kebenarannya. Urapi berkati kami dengan Roh Tuhan yang kudus daripadanya. Hikmat yang daripada Tuhan menuntun kami dalam kebenaran dan kehendak Tuhan untuk tidak saja mendengar, merenungkan, tetapi kami memberikan kehidupan kami untuk melakukan dan menyaksikan itu dalam kehidupan beriman kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami untuk menyambut firman-Mu, ya Allah Bapa. Kami letakkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab minggu ini terambil dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Ajaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Ajaria bin Merayot bin Jerahya bin Uji bin Buki bin Abiswa bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 pada zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, semangat sehat. Pada hari Minggu ini di minggu ketiga masa raya Prapaskah, firman Tuhan disampaikan kepada kita dengan tema keturunan yang menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Tentunya bicara tentang keturunan orang-orang yang percaya. Dan juga berbicara tentang apa yang sudah disaksikan menjadi bukti bagaimana Allah memberkati kehidupan orang-orang pilihannya sebagai umatnya, gerejanya. Tidak saja pada saat Ezra, tetapi juga pada masa sekarang ini. Terlebih Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada masa-masa sekarang ini kita menghadapi banyak sekali hal yang menjadi tantangan dan persoalan. Bahkan segala sesuatu yang tidak biasanya terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia bisa dianggap sebagai sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah. Orang-orang Israel pada saat itu mereka dibuang. Dan pembuangan yang terjadi dalam kehidupan umat Israel adalah dibuang untuk yang kedua kali. Ingat peristiwa pada saat Musa. Orang-orang Israel dibuang ke Mesir karena ada banyak hal yang terjadi. Kelaparan dan juga mengupayakan kehidupan yang jauh lebih baik. Untuk mengupayakan kehidupan yang jauh lebih baik itu, ternyata mereka tidak memiliki kekuatan dan kesanggupan. Ada saja hal-hal yang disampaikan oleh kondisi pada saat itu membuat mereka tenteram. Ketika catatan, rencana, dan juga karya Allah menyajikan sebuah kelepasan, ada begitu banyak orang untuk menolak. Dan hari ini kita mau menyaksikan bagaimana karya Allah itu tetap diberlakukan. Allah yang sama memberkati kehidupan umatnya ketika pada saat dibuang pertama kali karena dosa dan kekerasan hati. Allah juga yang sama ketika orang-orang Israel menghadapi kekuatan dan kekuasaan dunia ini yang menekan mereka, yaitu kerajaan Babel. Mereka harus jatuh ke tengah-tengah kekuasaan Babel. Mereka dibuang, mereka menderita. Dan mereka tidak memiliki harapan. Kenapa? Karena 70 tahun mereka dibuang di Babel. Adakah yang memperhatikan kehidupan mereka? Adakah mereka bisa mengembalikan dan memulihkan kehidupan mereka, berpengharapan dan meyakini bahwa Allah tetap memberkati mereka? Dan Allah punya rencana tersendiri yang mungkin tidak pernah dipikirkan dan Allah rancangkan sejak awal lagi. Dan itu dinyatakan melalui Nabi Ezra. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dinyatakan bahwa keturunan yang menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat dimulai dari sebuah kehidupan persekutuan yang kecil. Ezra adalah orang yang juga ada dalam pembuangan itu. Tetapi Tuhan memakainya tidak dengan pengetahuannya saja. Dikatakan bahwa Ezra adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Jadi mau dikatakan bahwa Ezra adalah orang yang mengenal baik apa yang disaksikan Tuhan di dalam Tauratnya, di dalam hukumnya, di dalam firman-Nya. Dan Ezra belajar hari lepas hari ketika tahun perkenanan Tuhan itu boleh dialami. Setelah melewati 70 tahun Tuhan bekerja dalam diri Raja Artasasta. Raja ini memberikan kepercayaan. Raja ini menyuruh Ezra. Dikatakan Raja memberi dia segala yang diingininya. Ezra merindukan bukan saja dia yang punya pekerjaan baik, tetapi orang-orang yang pada masa itu juga bersama-sama dibuang boleh kembali ke Yerusalem. Harapan untuk kembali ke Yerusalem adalah sebuah harapan yang besar.
Tetapi apa jadinya ketika diberitahukan bahwa Yerusalem sudah hancur. Tembok-temboknya yang megah, yang memberikan perlindungan, kota-kota pertahanannya tidak lagi ada dan hancur. Ketika mereka akan keluar dari Babel, mereka harus menguatkan diri mereka sendiri. Bisakah mereka menjalani perjalanan itu dan tiba ke Yerusalem dan mereka bisa langsung membangun? Apa dasar mereka? Apa yang memberikan mereka persediaan-persediaan untuk bisa membangun kota Yerusalem? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Raja Artasasta sendiri meyakini benar bahwa dia adalah raja yang besar. Tetapi dia meyakini bahwa Tuhan yang jauh lebih besar bekerja di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel. Itu yang disaksikan di dalam kitab Ezra pasal 7 ayatnya yang ke-6. Mengatakan bahwa dan raja memberi dia segala yang diingininya. Ezra susah dengan kondisi saudara-saudara sebangsanya. Harus ada segala sesuatu yang dia buat, harus ada segala sesuatu yang dia kerjakan. Tapi dia tidak bisa mengerjakan itu kalau dia sendiri. Dia membutuhkan dukungan bukan saja dari orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia, tetapi dari penguasa. Dan Tuhan memakai Ezra untuk menerangi pikiran dan juga hati Raja Artasasta untuk memberikan peluang, memberikan kesempatan. Dikatakan di sana bahwa raja memberi dia segala yang diingininya. Menginginkan bisa kembali ke Yerusalem, bisa mengalami kehidupan yang lebih besar, dan juga bisa mengalami benar-benar sejahtera tinggal di kota yang Tuhan tetapkan. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya. Lihat, orang yang tidak percaya kepada Allah menundukkan dirinya karena kuasa dan pekerjaan Allah ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan melindungi dia. Tuhan melindungi Ezra. Kepekaan, kepedulian, bela rasa, peluang yang diberikan oleh Raja Artasasta membuat dia juga dan juga kekuatan kuasanya mendapat perlindungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ezra adalah rombongan kedua. Ya, dia sebagai orang yang ahli Taurat, tetapi orang juga menyebut dia sebagai nabi. Kenapa? Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ezra masuk di dalam rombongan yang kedua yang diperkenankan dari 3 rombongan yang bisa kembali ke Yerusalem. Dan tidak sia-sia mereka kembali ke sana. Ada orang-orang juga yang mensupportnya. Dikatakan pada ayat yang ke-7 juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam. Orang Lewi, penyanyi penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Orang yang kembali bukan saja orang-orang yang hanya mau kembali, tetapi orang-orang tertentu. Bagi Allah segala sesuatu bisa diperbaiki dengan sekejap, tapi kehidupan dan hubungan dengan Allah adalah hal yang utama. Apakah umat memahami kebaikan Allah yang telah melindungi mereka selama 70 tahun di negeri pembuangan itu? Apakah umat paham dan bisa merubah diri mereka dan setia kepada Tuhan yang memberikan peluang mereka kembali dan membangun hidupnya? Apakah mereka juga mau memelihara hidup dalam kesetiaan ketaatan, membangun bait-bait Allah dalam diri dan keluarga-keluarga mereka? Tidak mudah proses itu terjadi. Dikatakan setelah Ezra boleh kembali, ada tenggat waktu yang mengatakan perlu 52 hari tembok-tembok Yerusalem dibangun. Belum lagi untuk membangun bait Allah sebagai pusat peribadahan umat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-10 kita mau bicara soal berkat dalam kehidupan manusia dan orang percaya umat Tuhan. Siapa yang tidak menginginkan berkat? Bapak Ibu Saudara dan saya juga
tentu menginginkan berkat. Apapun itu. Di masa-masa sekarang ini kita memerlukan berkat. Yang pertama, orang berbicara tentang kesehatan. Ketika pandemik ini berlangsung dan bergejolak, orang menginginkan berkat, ketenangan, kesabaran. Baik ketika dia ada dalam kesehatan maupun berita-berita yang terus muncul dengan upaya-upaya yang tidak mudah. Begitu banyak orang terpapar akan pandemi ini, akan penyakit ini, akan virus ini. Berapa banyak orang yang berusaha mengupayakan hal-hal yang terbaik, menangani, mengobati, menahan diri, bahkan memutuskan rantai dari perkembangan pandemik ini. Tetapi selalu juga diperhadapkan, ada yang boleh berjalan sesuai dengan harapan, tetapi juga ada yang berjalan tidak sesuai dengan harapan. Tetapi sebagai orang-orang percaya melewati segala sesuatu, apakah kita melandasinya dengan iman? Di sana juga Tuhan bekerja. Di sana juga Tuhan menyatakan perlindungannya. Di sana juga Tuhan memberikan berkat-berkatnya melalui pemerintahan, melalui tenaga-tenaga medis, melalui orang-orang yang punya kesadaran untuk menjaga kehidupan mereka dengan kondisi-kondisi yang harus dilakukan. Hari ini kita belajar bahwa menerima berkat itu banyak sekali caranya dan mudah sekali. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan berkat itu. Tuhan menyatakan berkat itu. Tetapi apakah dan bagaimanakah kita mempergunakan berkat itu? Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dan masih bisa melihat dalam mata iman? Pengalaman-pengalaman itu jugalah adalah bahagian bagaimana Tuhan Allah bekerja, melindungi dan memberkati kehidupan. Berkat dialami oleh manusia. Berkat dialami oleh orang-orang percaya ketika mereka memberi diri mendengar firman Tuhan. Itu pengalaman Ezra dan dinyatakan langsung ketika diberi kesempatan oleh Raja Artasasta. Raja Artasasta menekankan bahwa ketika dia kembali ke Yerusalem, dia harus mengajar orang-orang Israel. Maka dibawalah para imam, orang-orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah. Artinya apa? Ada hal yang tidak tepat dan tidak benar yang telah dilakukan oleh umat dalam kehidupannya. Mereka mengatakan beribadah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Ada yang salah, ada yang tidak tepat, ada yang harus diperbaiki. Dan itu dimulai dengan mendengar firman Tuhan, pengajaran Tuhan. Ayat 10 menyaksikan bagaimana Ezra meneruskan berkat yang daripada Tuhan, membawa orang-orang mengalami pelepasan. Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ada yang mengatakan dalam sebuah peribahasa seperti ini: buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan ini mau mengatakan, ketika orang-orang percaya menyaksikan, mau belajar, meneliti, meneruskan, bahkan mengupayakan segala tindakan-tindakan mereka belajar dan meneladani apa yang disaksikan oleh firman Tuhan, jangan ragu dan pernah takut tidak mengalami berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak pernah habis. Berkat Tuhan selalu tersedia. Berkat Tuhan menjamin walaupun kondisi-kondisi dunia ini tidak bisa memastikan dan menjamin kebaikan-kebaikan hidup. Kalau kita saja sebagai orang-orang yang dilibatkan untuk mengedepankan ikatan kita, kedekatan kita, hormat kita, bakti kita kepada Tuhan untuk menerima berkat, apakah kita melakukannya dan meneruskannya?
buat suami, menjadi berkat buat suami, menjadi berkat sebagai orang tua. Keteladanan-keteladanan apa yang membuat kita begitu bergembira ketika Tuhan memulihkan hidup kita di tengah-tengah perjalanan hidup yang tidak mudah ini, sampai kita melewatinya dengan begitu keadaan yang baik. Kalau kita mengalami berkat-berkat Tuhan, apakah kita juga menyimpannya? Oh, hanya untuk keluarga saya ajalah. Oh, hanya untuk orang-orang yang sama pekerjaannya dengan saya. Dikatakan, keturunan yang menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat adalah kerinduan banyak orang. Dan Tuhan tetapkan itu. Gereja terpanggil untuk melakukan apa yang menjadi hakikatnya diberkati oleh Allah, dengan mengikuti apa yang menjadi kebenaran dan kesaksian dalam kebaikan. Hari-hari ini tantangan gereja dalam pandemik ini sungguh besar. Tetapi biarlah kita melihat, kalau Tuhan yang sama itu melindungi Ezra, memampukan Ezra ketika dia memberi diri, ketika dia menunjukkan tekadnya untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, maka biarlah kita semua juga mengajak, tidak putus mengingat, belajar, dan memaknai setiap langkah dan kehidupan kita di dalam rasa takut dan setia kepada Tuhan. Kita mau umur panjang. Dalam umur yang panjang Tuhan berkati kita, anak cucu, keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Kalau Tuhan menghadirkan gereja dalam peran dan panggilannya, maka gereja juga pada saat ini mau Tuhan pakai sebagai berkat-berkat kehidupan. Teruskanlah itu belajar dari Allah. Teruskanlah itu menempatkan diri dan membawa diri menyaksikan kebenaran-kebenarannya. Teruskanlah itu tunduk mendengar, menjadi teladan kasih, teladan kebaikan, teladan kebenaran dalam kuasa dan tuntunan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku
Jemaat yang kekasih, mari berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengaku percaya dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, dengan mata dan hati yang tertuju kepada Allah, masing-masing kita menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami mau angkat segala syukur karena kebaikan Tuhan yang memberikan kami kuasa dan kekuatan melewati hari-hari kehidupan. Kami mensyukuri bahwa Tuhanlah yang telah menuntun kami tiba dan boleh menghayati ibadah dan persekutuan di hari Minggu ketiga masa Prapaskah ini. Dalam kemurahan-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang benar, Allah yang baik, Allah yang merancangkan ketetapan-Mu untuk memberkati kehidupan setiap orang yang percaya dan mengikuti tuntunan-Mu dengan berpengharapan, dengan tunduk dan setia. Bapa yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Tuhan yang kudus menjadikan setiap hal yang kami baca di dalam Alkitab, yang kami renungkan melalui pemberitaan firman Tuhan, menjadi rema, ya Tuhan. Dalam kuasa dan kebaikan Roh Tuhan yang kudus juga memampukan kami untuk meneruskan setiap kebaikan Tuhan menjadi berkat-berkat kehidupan dan berkat-berkat rohani. Lewat sapaan kami boleh saling menguatkan orang-orang lain yang boleh bersama-sama dengan kami menjalani hidup. Bahkan ketika di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, ada begitu banyak tantangan, pergumulan, penderitaan, kesusahan, ya Bapa. Masalah-masalah yang terjadi yang harus disikapi dengan tepat. Biarlah ketika kami datang kepada Tuhan, memohon pengasihan Tuhan, kasih sayang Tuhan berkenan bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, manusia, bahkan dunia ini, ya Tuhan. Mampukan sebagaimana Ezra, ya Tuhan, kami selalu mau mengutamakan kehidupan yang dekat dan juga selalu belajar dari kebenaran firman-Mu yang tidak pernah salah di dalam menyatakan jalan-jalan kehidupan. Mampukan kami seperti Ezra yang selalu membagi berkat di dalam keteladanan-keteladanan hidup. Biarlah kuasa Roh Tuhan yang kudus memampukan kami tidak saja mendengar dan merenungkan dalam seluruh keberadaan bahkan keterbatasan kami. Kasih karunia Tuhanlah yang berlaku, memberkati dan memampukan kami, sehingga kehidupan negara, bangsa, bahkan gereja-Mu Tuhan boleh saling terkait, bahu-membahu, saling memberkati. Dan ada begitu banyak persoalan dan masalah yang tidak saja dipikirkan ataupun digumuli, boleh diselesaikan setahap demi setahap karena tuntunan, kuasa, bahkan pemeliharaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Yesus yang Maha Baik,
Kami berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Tuhan senantiasa memberkati segala sesuatu yang diupayakan oleh pemerintahan negara dan bangsa Indonesia. Secara khusus ketika menghadapi berbagai hal yang diupayakan menjadi kebaikan, menghadapi pandemik COVID-19. Kami bersyukur ya Tuhan, proses vaksinasi ya Tuhan boleh berlangsung. Biarlah dengan kemurahan Tuhan, Tuhan cukupkan. Tuhan berkati dalam kelengkapan tahapan-tahapan yang dinyatakan dan akan dilakukan. Tuhan berkati bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Orang-orang yang harus menerima vaksin itu Tuhan, mereka boleh menerimanya. Bahkan ketika ada orang-orang yang terpapar, mereka menggumuli kondisi-kondisi mereka. Berikan kekuatan hati dan pengharapan, berikan kesabaran, dan Tuhan campur tangan untuk setiap upaya-upaya kebaikan. Berkati keluarga-keluarga yang mendapati kondisi yang tidak mudah, hati yang sulit untuk menerima ya Tuhan. Hanya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan, kesabaran akan pengharapan kepada Tuhan tabib yang agung itu menguraikan segala sesuatu yang menjadi ketakutan dan boleh menyelesaikan persoalan dan tantangan melewati pandemik ini dengan baik ya Tuhan. Yesus yang Maha Kasih berkati berbagai program yang dilakukan di tengah-tengah negara dan bangsa ini Tuhan, untuk mengupayakan sebuah kondisi yang baik. Ada berbagai kegiatan dan aktivitas yang mulai tidak saja digumuli, tapi boleh dilakukan secara bertahap. Biarlah Engkau yang mengendalikan di atas segala sesuatunya, ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, dalam kehadiran mereka Tuhan, jadikan dengan kuasa Tuhan menjadi gereja-gereja yang membawa terang dan sejahtera, membawa penguatan. Bahkan juga gereja Tuhan boleh dipakai dalam setiap karya persekutuan, pelayanan dan kesaksian, mengaruniakan dan menghadirkan berkat yang datang daripada Tuhan, yang memulihkan kondisi-kondisi yang tidak baik atau menyenangkan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bahagian Barat, berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, dewan-dewan pelayanan kategorial. Tuhan memberkati musyawarah pelayanan, umat Tuhan yang berada di pos-pos pelayanan. Kami bersehati meletakkan seluruh keberadaan persekutuan pelayanan kesaksian GPIB Gideon Kelapa II, iya Bapa. Segenap unsur yang ada di dalam pelayanan ini Tuhan, dalam kasih dan karunia Tuhan, Tuhan merangkul, memberkati, memampukan, senantiasa ada kesehatian dan kebersamaan untuk mengupayakan segala sesuatu yang terbaik dan benar, sehingga boleh menjadi berkat yang berkelanjutan, yang membebaskan dan memberkati kehidupan dalam hari-hari ke depan, iya Bapa. Tuhan Yesus memberkati unit-unit misioner, Tuhan memberkati kelompok-kelompok kerja dalam berproses dengan persiapan dan juga penyusunan program anggaran dan kerja di tahun 2001-2022. Tuhan Yesus memberkati karyawan yang ada. Tuhan memberkati keluarga-keluarga umat-Mu, dari yang lanjut usia, para orang tua ya Tuhan, janda duda, anak-anak yatim piatu, keluarga-keluarga sebagai suami istri, anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan, rencana-rencana masa depan ya Tuhan. Bahkan ketika menghadapi pergumulan dengan kesedihan, kehilangan, masalah sosial dan ekonomi, kasihanilah ya Tuhan, kuatkanlah iya Bapa. Allah Bapa Maha Kasih, kami berdoa dan menggumuli secara khusus jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul karena terpapar oleh COVID-19. Hanya jalan-jalan Tuhan yang tidak terselamilah yang senantiasa kami mohonkan.
untuk memberkati segenap keluarga mereka boleh melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang menolong, yang menjadi jalan berkat Tuhan di tengah-tengah jemaat dan keluarga yang menghadapi tantangan besar ini. Kami berdoa ketika ada jemaat Tuhan yang kehilangan kekasih mereka ya Tuhan, keluarga mereka. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Kasih setia Tuhan jugalah yang membuat mereka mampu melanjutkan anugerah kehidupan dalam tuntunan kuasa dan tangan pengasihan Tuhan. Jaga dan pelihara setiap kami ya Tuhan. Ketika Tuhan berkenan memasukkan kami dalam rangkaian rencana dan keselamatan yang daripada Tuhan sepanjang minggu karya aktivitas kami ke depan. Sempurnakan Tuhan setiap karya pelayanan yang sudah dilakukan. Para pelayan liturgis, organis, pemandu lagu, dan juga Tuhan, operator, sound system, dan juga slide. Rekan-rekan multimedia ya Tuhan, berikan hikmat kecakapan. Tuhan juga memberkati tim dari adaptasi kebiasaan baru yang selalu dalam kebersamaan mengupayakan pelayanan yang terbaik. Kami memandang kepadamu ya Tuhan, inilah kami. Berkati dan sempurnakanlah segala hal menyangkut hidup dan kehidupan kami di minggu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 25 ayat 40 yang menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dan kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan digunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Warta baca Minggu 14 Maret 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti warta jemaat Minggu 14 Maret 2021. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Margareta Sihombing yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 14 Maret 2021. Para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB
Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan 20 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. 3. Ungkapan belas sungkawa. Telah dipermuliakan oleh Bapa di sorga pada hari Senin 1 Maret 2021, almarhumah Ibu Suwanti Wijaya, usia 77 tahun, dari sektor Lewi. Kremasi telah dilaksanakan pada hari Selasa 2 Maret 2021 di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Gideon menyatakan turut berbelasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih, mari berdiri. Amanat pengutusan bagi setiap kita. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah berkat bagi sesama dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.